Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi Bahasa Indonesia kelas 9 bab 5, yaitu menuju laut. Nah, materi ini tentang teks laporan ya. Kita mulai dengan pengertian teks laporan. Teks laporan adalah teks yang memberikan sebuah informasi terhadap suatu hal secara objektif dan sistematis. Tujuan dari teks laporan tentu saja untuk menyampaikan hasil sebuah pengamatan, penelitian, ataupun kegiatan lainnya kepada pembaca. Karena namanya juga teks laporan, pasti isinya haruslah berupa fakta yang didukung oleh data atau sumber yang benar. Bentuk teks laporan itu ada beragam, bahkan bisa dibuat dalam sebuah lagu ataupun puisi. Contohnya adalah SMONG, kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Meskipun dalam bentuk yang beragam, secara garis besar, struktur dari teks laporan itu tetap sama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, berisikan latar belakang atau tujuan. Pada bagian isi, terdapat data, tabel, gambar, fakta lainnya yang mendukung teks laporan itu sendiri. Dan pada bagian penutup, terdapat kesimpulan atau kesimpulan. Selanjutnya, majas dalam puisi. Majas itu ada banyak macamnya, antara lain perbandingan, metafora, personifikasi, perumpamaan epos, dan sinekdoke. Majas perbandingan atau simile adalah bahasa kiasan yang menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan menggunakan kata-kata perbandingan seperti bagai, bagaikan, sebagai, bak, seperti, semisal, seumpama, laksana, sepantun, penaka, dan sejenisnya. Nah, contohnya, cinta ayah sedalam laut, seluas langit. Kalau majas metafora, itu adalah jenis majas semacam perbandingan yang tidak menggunakan kata-kata perbandingan. Contohnya, bunda engkau adalah rembulan yang menari dalam dadaku. Kemudian kalau majas personifikasi adalah majas yang mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda mati dibuat dapat melakukan berbagai aktivitas layaknya yang dapat dilakukan oleh manusia. Contohnya, pohon-pohon melambai kepadaku yang tengah berlari. Kemudian, majas sinekdoke adalah majas yang menyebutkan suatu bagian yang penting, suatu benda untuk benda atau hal itu sendiri. Sinekdoke sendiri itu ada dua macam, ada pars pro toto dan totem pro parte. Pars pro toto adalah majas sinekdoke yang bercirikan penyebutan sebagian untuk keseluruhannya. Contohnya, sampai detik ini dia belum kelihatan batang hidungnya. Sampai kapanpun kamu tidak aku izinkan menginjakan kaki di rumahku ini. Totem pro parte adalah majas sinekdoke yang bercirikan menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. Contohnya, dalam lomba balap karung kemarin, RT 9 sebagai pemenangnya. Atau dalam pertandingan sepak bola kemarin, desa kami kalah lagi. Nah, kemudian majas perumpamaan epos atau perbandingan epos, atau bisa disebut juga epic simile, adalah perbandingan yang dilanjutkan atau berpanjang. Contohnya, hujan mortir peluru, gerimis darah, dan air mata kebiadaban menanti di setiap tapak jalan. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.